pengertian belajar ini menurut teori cybernetika itu adalah pengolahan sebuah informasi. Teori cybernetika ini dalam pembelajaran ini bisa menggunakan sebuah monitor langsung atau video call atau dengan aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube dan sebagainya. Dalam penggunaannya, ini pendidik tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi bisa terbatas ruang dan waktu panjang sarana pembelajaran mendukung. Teori ini sebenarnya sangat baru, tapi sudah berkembang di Amerika sudah sangat lama. Tetapi di Indonesia sendiri bisa berkembang secara maksimal terkait dengan aplikasi di era yang serba digital ini. Kemudian cybernetika ini mulai berkembang lagi, yang mana sudah digagas dengan berbagai aplikasi seperti Skype, Zoom dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagian daripada cybernetika. Cybernetika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah pilot atau pengendali. Nah, istilah cyber atau cybernetika ini pertama kali dikeluarkan oleh Robert Wiener, seorang ilmuwan dari MIT. Kemudian, cara belajar cybernetika ini terjadi jika peserta didik itu bisa mengolah sebuah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Teori belajar yang selama ini kita kenal bahkan ada behavioristik, konstruktif, kemudian sampai ke kognitif. Kalau istilah cybernetika ini ada beberapa ahli yang mengkategorikan bahwa masuk kepada ranah kognitif. Padahal kenyataannya antara cybernetika dengan kognitif sendiri adalah berbeda. Kalau kognitif itu mementingkan proses, kemudian proses untuk cybernetika sendiri ini sistem informasi yang proses, kemudian sistem informasi menentukan proses. Intinya adalah informasi yang diberikan oleh pengajar akan diproses oleh yang mengalami pada pembelajaran tersebut. Kemudian cara penggambarannya adalah berupa umpan balik yang ini sering sekali jarang dilaksanakan ketika proses pembelajaran daring dan seterusnya. Nah, kalau teori cybernetika ini adalah diakhiri biasanya tidak hanya guru yang memberikan mobil juga bisa memberikan sebuah umpan balik sebagai proses komunikasi. Berikutnya, belajar itu adalah merupakan proses yang tidak dapat kalau Pak Prof lihat mekanisme kerja otak dan ini saya katakan ada siswa BCD dalam menerima informasi di dalam kelas pasti informasi yang diberikan dari guru atau dosen pasti akan dicerna akan berbeda-beda. Inilah dalam cybernetika disebut adanya proses informasi. Berikutnya, metode pembelajaran cybernetika ini lebih mengutamakan sikap guru atau pengajar memberikan informasi. Yang pertama, itu guru harus mengenali tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah sebagai pembelajar harus bisa mengurai sampai mengoperasionalisasi bagaimana siswa memahami tujuan pembelajaran pada waktu. Kemudian yang kedua, itu guru perlu mengemas materi sebagai bahan informasi yang diperoleh oleh siswa. Ini bisa digambarkan bahwa kemampuan informasi sebelum disampaikan ke siswa itu guru bisa menggagas informasi inti, kemudian sebagai informasi pengamat, kemudian ada informasi yang tidak penting, ada informasi penting. Ini
disampaikan ke siswa nanti bisa menyaring antara informasi yang paling penting maupun yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana membuat formula sehingga mengetahui mana yang disajikan lebih dahulu atau mana yang berikutnya. Ini bisa kalau ada istilah mengalgoritmakan tentang pengertian, kemudian konsep-konsep, kemudian struktur, ciri-ciri, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini menguatkan urutan yang telah disampaikan sehingga tertanam di kognisi siswa. Ini biasanya dengan cara siswa dapat menyaksikan materi yang sudah disampaikan informasi yang diperoleh oleh seorang pengajar. Kemudian yang kelima, ini adalah evaluasi dengan cara kata-kata kunci dari sebuah informasi. Ini biasanya tentang terkait pengertiannya apa, dan ciri-cirinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan metode pembelajaran sibernetika. Inti dari sibernetika sekali lagi adalah mengendap dalam memori, kemudian di dalam pikiran itu menjadi tersistem apa itu informasi yang bisa diberikan oleh pengajar. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Fatoni. Silakan. Baik, terima kasih Pak Engin. Selanjutnya di sini secara teoritis ya, ini ada pendapat dari Landa tentang teori sibernetik ini, di mana hal yang pertama ini yang perlu diperhatikan adalah kerangka algoritmik, di mana kerangka algoritmik ini pembelajar diminta untuk berpikir sistematis, maupun pengajar itu harus memperhatikan hal ini. Jadi tidak bisa meninggalkan tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi harus dijalankan dari awal hingga akhir, step by step-nya, sehingga bisa tersaji dengan baik. Kemudian yang kedua ini heuristik. Heuristik ini adalah contoh berpikir yang disajikan agar tidak monoton, agar lebih menarik, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi tidak mengandung arti ganda dan penafsiran, terlebih sehingga bisa memunculkan atau memecahkan fenomena-fenomena yang dihadapi oleh pembelajar. Kemudian selain dari Landa, ini juga ada teori dari Patch and Scott yang cara berpikirnya ini agak berbeda tetapi tetap bersinggungan ya, dimana ketika kita menerapkan teori sibernetik ya, itu ada dua kerangka berpikir kalau menurut Patch dan Scott. Yang pertama adalah serialis dan yang kedua menyeluruh atau holis. Nah, kalau yang serialis ini berpikir tahap demi tahap ya, tetapi kerangkanya itu secara menyeluruh. Nah, sedangkan kalau konsep yang menyeluruh, nah ini bisa dilakukan dengan lompatan-lompatan, akan tetapi tetap harus bisa menangkap sebuah sistem informasi sehingga bisa difokuskan pada satu titik atau lebih spesifik. Ya, dua pendekatan ini sebenarnya untuk memecahkan permasalahan ya, itu memiliki konsep kerja yang sama, hanya saja yang satu ini dari umum ke khusus ya, kalau ya, yang satunya dari khusus ke umum. Jadi dua pola yang berbeda, tetapi proses untuk pencapaiannya atau tujuan yang hendak dicapai ini memiliki kesamaan. Kemudian untuk implementasinya dalam pembelajaran ini, jadi kita menerapkan pada proses pembelajaran mata kuliah menulis kreatif ya, dengan langkah-langkah tentunya
yang pertama yang perlu diperhatikan oleh pengampu atau pengajar, yakni melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi poin ini ya, karena kita berbasis sistem informasi yang mungkin sudah akrab ketika kita pada momentum pandemi seperti ini. Nah, tentu poin yang A ini menjadi penting sehingga pembelajaran tidak lagi monoton. Kemudian yang kedua, ini mampu memberikan informasi tentang apa yang hendak dipelajari. Jadi pengajar harap memperhatikan hal ini. Jadi sudah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa mengarahkan peserta didik, karena proses pencarian sistem informasi ya, ketika tidak dicoba dulu sistem informasinya atau cara kerja sistem informasinya, nanti akan berbeda dengan bahan materi yang perlu disampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, peserta didik ini harus diberi motivasi atau diberi rangsangan agar aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, penyampaian isi pembelajaran ini sesuai yang sudah ditetapkan pada perangkat pembelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan bimbingan ya kepada peserta didik bila mana ada kesulitan-kesulitan yang dialami. Lah tentunya di sini pada posisi pembelajar di sini harus bisa dengan cepat memahami pola belajar peserta didiknya. Karena tanpa proses pemahaman itu mungkin proses pendampingan akan sedikit terhambat. Nah, kemudian yang keenam, memberikan penguatan kepada perilaku pembelajar peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Nah, ketika ada tindakan-tindakan yang mungkin tidak fokus terhadap pembelajaran, nah karena sistem pembelajaran daring ini kerap bisa terjadi hal yang seperti ini, sehingga perlu pemantauan yang secara terus-menerus. Kemudian melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Ini hampir sama dengan pembelajaran yang lain, ya, karena untuk hasil belajarnya, tetapi untuk penilaiannya ini lebih ditekankan kepada prosesnya. Jadi tidak hanya pada hasil belajarnya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Jadi semacam itu. Kemudian untuk implementasinya seperti yang saya sebut sebelumnya, di mana kami menentukan pada sebuah mata kuliah menulis kreatif, di mana menulis kreatif ini dengan penulisan genre-genre tulisan kreatif. Tetapi pada teori ini diterapkan untuk penulisan cerpen. Nah, di mana pada mulanya ketika mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra ketika memulai pembelajaran menulis cerpen ini tidak bersemangat. Nah, sedangkan di poin A ini melakukan tindakan-tindakan yang perlu peserta didik ini agar tertarik. Nah, proses di sini sedikit menemukan tantangan dan hambatan, sehingga kami menentukan untuk bagaimana agar mahasiswa strata 1 ini bisa aktif dan bisa dikontrol dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, akhirnya dibagi untuk mempresentasikan setiap rancangan atau gagasan ide-ide pada setiap pertemuan dan melaporkan progres-progresnya. Nah, untuk penarikan minat sendiri, jadi ini kami memberikan hadiah berupa buku agar semangat untuk menulis atau membuat produk sebuah cerita pendek yang nanti akan dibukukan itu benar-benar dengan sepenuh hati. Nah, dan tentunya alhamdulillahnya dari pancingan itu mahasiswa ini benar-benar mulai muncul motivasinya untuk belajar untuk menulis cerita pendek, dan terlihatlah progres yang diberikan oleh mahasiswa.
Nah, selanjutnya maka dengan teori sibernetik ini ketika mahasiswa sudah memperhatikan dengan baik, maka literasi digital itu diajarkan kepada mahasiswa, yakni bagaimana mencari sumber-sumber cerita yang menarik, sumber-sumber cerita yang benar-benar sudah mendapatkan legitimasi. Nah, kami mengarahkan kepada cerita-cerita koran yang bersumber dari beberapa website ataupun dari portal koran tersebut. Nah, dengan pola-pola analisis mulai dari tata bahasa, penulisan deskripsi, dialog, dan juga memunculkan konfliknya. Nah, dari langkah-langkah itu kemudian sistem agar mereka berkenan dan mau mencari informasi itu, maka kami memberikan informasi bahwa penulisan-penulisan cerpen di media massa, ya, mulai dari lokal, nasional hingga berbasis digital itu sudah ada yang memberikan honor-honor mulai dari 200.000 hingga 1,5 juta. Nah, di situ ternyata mahasiswa memiliki minat yang besar ketika diberi pancingan semacam itu. Nah, akhirnya setiap minggu dalam tiap pertemuan itu progresnya nampak dan mereka bisa memberikan contoh-contoh cerpen hasil dari penelusuran berbasis digital tadi yang nanti akan diterapkan pada proses ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti itu progres dari penerapan implementasi teori belajar sibernetika. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Enggin. Terima kasih. Masih mute Pak Enggin. Ya, terima kasih Pak Fatoni. Demikian paparan dari kelompok kami. Semoga untuk teori belajar sibernetika ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Untuk sesi pertama ini, monggo kami persilahkan. Baik, Pak Izin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Angkin dan Pak Fatoni atas presentasinya. Terkait pertanyaan, belum ada yang menanyakan. Teori sibernetik memang kajian baru sebenarnya. Di makalah juga sudah disebutkan dari teori behavior, kognitif, konseptif, dan humanisme itu sendiri. Tetapi ketika tadi dijelaskan, karena kebetulan saya pernah mengulas juga hal yang sama tentang sibernetika ini, penggunaan teori belajar sibernetik ini dalam proses pembelajaran, apalagi dalam proses menulis kreatif, adaptasi sibernetik ini dalam proses menulis kreatif itu seperti apa? Karena tadi saya mendengarkan paparan dari pemateri, dua pemateri. Menurut saya pribadi, penggunaan teknologi di situ belum nampak secara jelas. Sedangkan penciri sendiri dari teori sibernetika ini adalah kemudahan teknologi yang digunakan dalam adaptasi belajar. Di jurnalnya tulisan di PAX sendiri juga menyebutkan bahwa munculnya sibernetika ini
teknologi terhadap pembelajaran kita, sehingga ini juga menjadi kelemahan kita. Bagaimana, apa jangan-jangan kita menggunakan Zoom ini sendiri hari ini, apakah kita sudah cybernetik atau memang hanya adaptasi perkembangan zaman yang menuntut sebenarnya kita tidak ingin memakai Zoom, andaikan tidak dalam masa pandemi tersebut, begitu. Sama halnya dengan menulis kreatif itu sendiri, bagaimana menonjolkan cybernetika ini yang akan memudahkan kita dalam proses belajar. Seperti itu, Pak Engkin dan Pak Fatoni. Terima kasih. Terima kasih Pak Izin atas pertanyaannya. Kalau saya ringkas tadi adalah bagaimana penerapan cybernetika ini dalam produk kreatif, dalam penggunaan teknologi, karena tadi belum nampak gitu kira-kira. Nah, mungkin Pak Fatoni bisa langsung memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Engkin. Jadi mungkin kami lebih menangkap seperti ini ya Pak Faizin. Jadi untuk aplikasi Zoom-nya ini mungkin untuk menghilangkan sekat antara pembelajar dan pengajar yang mungkin karena pada pembelajaran daring ini kita berada di tempat masing-masing di mana kita secara fisik tidak bertemu ya. Tetapi dalam proses penerapannya di pembelajaran ini penekanannya jadi bagaimana mahasiswa itu mendapatkan sumber-sumber terkait cerita-cerita pendek yang baik ya. Jadi bagaimana mereka mengakses sumber-sumber ya tadi seperti yang saya presentasikan. Jadi di mana sumber-sumber website itu ya yang bisa mendapatkan atau ada cerita-cerita pendek yang memang sudah mendapatkan legitimasi khususnya melalui sastra koran. Nah, tetapi karena juga di zaman digital ini banyak website-website yang mulai digawangi oleh para sastrawan sehingga ada proses seleksi juga di media-media sosial yang berbasis internet. Jadi semacam itu. Jadi pembelajaran untuk pengelolaan sistem informasi ini penekanannya lebih kepada bagaimana mahasiswa ini bisa mendapatkan sumber-sumber cerita pendek yang memang benar-benar sudah mendapatkan legitimasi dalam tanda kutipnya ini sastra koran ya. Jadi kami lebih mengarahkan kepada cerpen-cerpen yang sudah pernah dimuat di koran-koran. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber-sumber cerita itu, kemudian bagaimana cara agar bisa mempelajari cerpen itu, kami memberikan tahapan-tahapan pada awal-awal pertemuan. Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mereka diminta untuk melaporkan bagaimana progres-progresnya. Jadi semacam itu. Lebih penekanannya sudah tahapan kira-kira kalau belajar digital kita mendapatkan sumbernya ini dari mana? Apakah kita harus benar-benar memanfaatkan koran secara cetak yang tidak mungkin di setiap daerah itu tidak ada, yang mungkin hanya Jawa Pos saja yang bisa menyeluruh di setiap daerah, sedangkan seperti koran Tempo, koran Kompas, Republika itu mungkin tidak bisa diakses. Sedangkan dengan pembelajar digital kita bisa mendapatkan semua cerpen dari media lokal di seluruh Indonesia. Jadi semacam itu Pak Faizin yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Pak Engkin, saya kembalikan kepada Pak Engkin. Baik, saya menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Fatoni terkait cybernetika ini adalah dalam implementasinya dalam pembelajaran menulis kreatif pengajar kami itu memberikan informasi di awal, kemudian peserta didik atau mahasiswa itu akan praktek dengan materi yang sudah
tapi ada pendampingan, ada informasi secara terstruktur dan tersistem, sehingga ketika mahasiswa dalam pengaplikasiannya itu tidak menyimpang terlalu jauh, ada runutan secara sistematis. Mungkin ini tambahan dari saya, Pak Baik. Mungkin ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain kami persilakan. Baik, terima kasih jawabannya Pak Engkin dan Pak Fatoni. Terima kasih Pak Engkin. Dari teman-teman yang lain ada masukan atau pertanyaan kepada kami? Izin menyampaikan sesuatu Pak Engkin ya. Silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih. Tadi berulang kali disebutkan bahwa sibernetik ini adalah teori belajar gitu ya. Yang kalau saya melihatnya pemberian kata kunci untuk memudahkan siswa mendapatkan pengetahuan tertentu melalui sarana digital misalkan, itu lebih pada ranah membantu siswa untuk menelusuri pengetahuan. Gitu. Ketika dikaitkan dengan menulis, maka nuansa cybernya itu hanya nampak di fase menambah pengetahuan mereka. Barangkali dari pengetahuan itu, penelusuran itu, mereka menemukan inspirasi, menemukan motivasi gitu. Karena ketika menulisnya, nuansa cybernya sudah tidak nampak lagi. Jadi seolah-olah kalau tafsiran saya, ini adalah cara untuk membantu seseorang yang akan menulis untuk mendapatkan pengetahuan. Apakah bisa dimaknai demikian? Sehingga ketika contoh-contohnya tadi banyak di pembelajaran menulis cerpen, posisi sibernetiknya itu adalah penelusuran informasi untuk menemukan bahan menulisnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul atas beberapa atau pertanyaannya. Mungkin bisa direspon terlebih dahulu oleh Pak Fatoni. Baik, terima kasih Pak Khairul. Mungkin di situ mungkin kelemahan kami ya salah satunya karena tidak sampai di titik proses penulisannya gitu ya. Akan tetapi proses pendampingan, jadi karena kita masih terus mendampingi hingga produk itu benar-benar selesai. Jadi hingga proses pendampingan ini kita masih menggunakan sistem informasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faizin tadi, di mana Zoom ini akan menjadi fasilitasnya. Jadi pemantauan melalui video, bagaimana kelemahan-kelemahannya, kemudian proses pengiriman untuk tulisan-tulisan mereka, kita semua mengandalkan basis sistem informasi. Tetapi mungkin karena untuk penulisannya kami memang belum ya, mungkin belum menerapkan itu. Bisa jadi ini masukan pada kami sehingga nanti kami akan menerapkan bagaimana menulis secara memanfaatkan sistem informasi. Jadi untuk proses penulisannya mungkin kita belum terfikirkan sampai di menulisnya ya. Jadi bagaimana pendampingan prosesnya, mencari informasinya, kami masih memang pada tahapan itu. Mungkin selanjutnya mungkin kami akan mengarahkan kepada sistem-sistem informasi yang bisa diakses dalam proses penulisan seperti WordPress, kemudian blog-blog yang berbasis gratis dan media-media lain yang memiliki kompetensi untuk mengasah penulisan. Jadi terima kasih Pak Khairul untuk tentunya hal yang tidak kami pikirkan sampai sejauh itu. Tentunya ini sebuah masukan bagi kami. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Engkin.
Terima kasih Pak Khairul. Apakah ada tambahan? Cukup. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Fatoni. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan atau informasi terkait dengan sibernetika, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu teman-teman, kalau ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan teori belajar sibernetika, silakan. Mohon izin bertanya Pak Angkin. Tadi saya melihat di PowerPoint bahwa sibernetik itu dijelaskan sebagai metode. Kemudian ketika saya melihat di paparan artikel, di situ sibernetik ujung panahnya pada peta konsep teori sebagai model pembelajaran. Lalu di dalam penerapannya untuk menulis kreatif ini sebenarnya itu apakah dia menjadi model ataukah metode. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang menjadi ruh sibernetik kan ada cyber sastra, ada cyber yang lainnya. Kalau cybernetik itu apa sih sebenarnya? Kalau apakah bisa kalau misalkan diterapkan pada tidak hanya menulis kreatif dalam bidang sastra, kalau misalkan di bahasa apakah bisa? Baik, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menanggapi beberapa pertanyaan terlebih dahulu, nanti bisa disambung oleh Pak Fatoni. Yang pertama terkait dengan sibernetik ini teori belajar ataukah metode kalau dalam artikelnya. Nah, sebenarnya teori sibernetik ini adalah sebuah teori belajar. Kalau tadi di artikel ada metode, ini sebuah cara bagaimana menerapkan sibernetik ini dalam pembelajaran menulis kreatif. Itu yang kami maksud tentang model atau metode yang ada di artikel itu. Berikutnya, ruh dari sibernetik ini adalah sebenarnya ruhnya ini terkait dengan ini. Ada perpaduan sebuah informasi. Informasi inilah yang akan menjadi ruh dari sibernetik ini. Informasi di awal yang disampaikan oleh pengajar itu. Nah, kemudian dari informasi ini akan dipilah-pilah oleh seorang pengajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kira-kira informasi mana yang harus saya sampaikan secara sistematis terlebih dahulu. Jadi harus ada pemilahan sehingga peserta didik akan mudah mencerna, kemudian menjadi cara berpikir yang terlihat. Untuk yang terakhir, apakah bisa diterapkan? Sibernetik ini bisa diterapkan selain di sastra, misalkan di bahasa, kemudian di ilmu sains ini sangat bisa diterapkan. Jadi masih bisa berkembang penerapan tentang teori sibernetika. Cuman pada kelompok kami ini kami fokuskan pada pembelajaran menulis kreatif. Itu mungkin dari Pak Fatoni ada tambahan. Jadi saya menambahkan sedikit saja, sudah dijelaskan oleh Pak Engin, di mana intinya teori sibernetik ini adalah bagaimana teori itu berbasis sistem informasi, pengelolaan sistem informasi dalam proses pencarian dan bahkan nanti sampai penerapannya. Jadi semacam itu untuk Bu Diana. Sedangkan untuk aplikasinya apakah bisa di bahasa, tidak hanya di sastra bahasa, tetapi juga di bidang-bidang lain yang seperti dijelaskan oleh Pak Engin tadi. Di beberapa sumber yang telah kami kutip untuk penyusunan makalah itu sudah ada yang menerapkan di
PAI ya. Kemudian dalam penulisan makalah, ada dalam linguistik dan psikologi, ada di dalam penyusunan pembelajaran matematika, dalam ilmu komunikasi. Jadi kebetulan yang kami rujuk dari beberapa artikel itu ada dalam beberapa bidang, Bu Diana. Jadi ada hal-hal yang mungkin akan berbeda penerapannya bergantung pada bidang apa yang nanti akan diterapkan. Jadi mungkin semacam itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Pak Engkin. Ibu Bu Diana, pada tadi terima atau masih belum? Baik, terima kasih Pak Engkin, Pak Fatoni. Mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan paparan untuk topik hari ini terkait dengan teori belajar sibernetika. Untuk selanjutnya mungkin kami butuh arahan, penjelasan, masukan dari Pak Bambang, Pak Tengku, dan Pak Samsul untuk sebagai penyempurnaan untuk teori belajar sibernetika ini. Kami persilahkan, Pak. Monggo Pak Samsul dulu, saya ada. Oke Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang cybernetik itu lebih ditekankan pada pengolahan informasi. Kalau ditekankan pada pengolahan informasi, itu salah satu payung besar dalam pembelajaran yang sekarang berkembang adalah pembelajaran literasi. Karena prinsip ini saya ingin menyampaikan bahwa ada kesejajaran. Kalau dulu pada saat ada polarisasi lah ya, kalau pada saat kita dulu menggunakan behaviorisme, filsafat positivisme, yang berkembang adalah pembelajaran langsung. Misalnya semacam itu, terjemahan. Pada saat kita mengembangkan filsafat kognitivisme sampai dengan konstruktivisme, yang berkembang adalah desain-desain pembelajaran atau pendekatan misalnya kompetensi komunikatif. Nah, sekarang ini dengan filsafat yang lebih baru lagi, itu arahnya pada pembelajaran literasi. Kata kunci dari literasi adalah menggali informasi, mengolah informasi, dan memanfaatkan informasi. Jadi ini masih sejajar, saya kira masih sejajar. Dan kalau kita melihat dari desain-desain pembelajaran literasi, itu ada yang sudah sangat detail, ada yang sudah sangat detail implementasinya. Misalnya saja di dalam pembelajaran yang era sekarang itu, tadi itu juga tampak, yaitu multitext atau multimoda. Jadi yang dicontohkan tadi itu adalah bagaimanakah kita mengajar dengan sumber yang sangat bervariasi. Saya kira ini merupakan ciri khas dari desain pembelajaran modern pada saat ini. Hanya kalau masih sumber-sumber bahan ajar itu saya kira bisa kita kembangkan lagi. Bukan hanya di koran, tetapi mungkin di bacaan berjenjang atau di sumber-sumber yang lebih spesifik yang sudah disebutkan oleh beberapa teman. Jadi kata kuncinya adalah pada multitext yang pertama. Yang kedua, yang dilatihkan adalah strategi literasi. Atau kalau dulu disebut sebagai strategi belajar. Itu hal kedua yang pembelajarannya mandiri dengan panduan pengatur grafis organizer. Itu salah satu ciri dari model-model pembelajaran yang sekarang, karena sumber belajarnya siswa bisa mencari dan bisa jadi sumber yang ditemukan siswa itu tidak dijangkau oleh guru, oleh pengajar, maka panduannya adalah itu satu panduan pembelajaran mandiri. Kemudian sasarannya kalau tadi disampaikan itu kognitif ataukah
apakah itu hanya di wilayah kognitif atau pasca kognitif. Kalau saya berpikir bahwa dulu itu yang disebut dengan kognitif itu hanya pengetahuan biasa. Kemudian kalau yang keterampilan tangan itu disebut sebagai keterampilan. Tapi dalam perkembangannya kan antara kognitif dan keterampilan itu menjadi mendekat, atasnya menjadi kabur. Karena yang disebut keterampilan itu di samping keterampilan tangan, hands-on, juga keterampilan berpikir. Dulu pada saat kita memahami taksonomi Bloom, yang disebut dengan membandingkan, mengelompokkan, itu kita kategorikan kognitif. Tetapi dengan pendekatan yang, dengan pemahaman yang baru ini, mengelompokkan, membandingkan adalah termasuk keterampilan berpikir. Dan itu yang ditekankan, yang dilatihkan pada desain-desain pembelajaran modern. Menjadikan mata pelajaran itu sebagai bahan saja, tapi yang ditonjolkan dalam pendidikan adalah keterampilan berpikir. Saya kira itu masih sejalan. Dan dibuktikan tadi keterampilan berpikir itu ada yang konvergen, yang bertahap, ada yang divergen, ada yang sistem blok. Saya kira itu bandingan ke samping. Kalau kawan-kawan nanti akan menerapkan ini untuk desain pembelajaran, saya kira memang ini salah satu desain yang sejalan dengan pola pikir perkembangan yang mutakhir lah, saya kira semacam itu. Dan kalau mencari yang cyber itu barangkali literaturnya masih banyak, kita bisa geser memadukan dengan teori-teori pembelajaran berbasis literasi. Saya kira itu sudah lebih bervariasi dan nanti bisa dipakai. Saya kira itu Prof. Bambang saya kembalikan. Oke, Pak Tengsi monggo dulu, saya nanti terakhir aja lah. Oke, terima kasih Prof. Bambang, Pak Samsul dan teman-teman mahasiswa yang saya kagumi ya. Saya kagum pada mahasiswa. Baik, mungkin kali pertama saya akan berkomentar tentang artikel ini ya. Tampaknya memang saya tidak menemukan itu tidak terbaca dengan sangat jelas ya. Jadi saya cari-cari di mana ya. Kalau saya baca artikel ini saya tidak bisa menerapkan sungguh ya bagaimanakah mengajarkan menulis cerita pendek itu ya, dengan menggunakan sibernetika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata sibernetika ini tidak ada hubungannya dengan sibersastra, cybercrime, misalnya. Tidak ada hubungannya dengan itu ya. Jadi Mbak Diana Mayasari menanyakan itu, tapi sibernetika ini dari bahasa Yunani kuno ya, yang berarti jurumudi, berarti pilot, berarti gubernur, akar kata sebagai akar kata pemerintah yang dikatakan bahwa dalam sebuah sistem itu selalu ada elemen-elemen unsur-unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi maka siber ini lebih dekat dengan kata sistem jaringan itu sendiri. Jaringan. Kalau sehingga sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan platform Zoom, tidak ada hubungannya dengan platform WhatsApp atau online, sebetulnya tidak ada. Ini adalah sistem jaringan di mana satu proses itu berlangsung. Jadi masing-masing elemen di dalam sistem itu membangun sebuah jaringan untuk mencapai tujuan tertentu secara harmoni, tetapi juga dinamis. Nah, jadi kata-kata kunci ini harus kita pegang ya. Kalau kita tidak memegang kata-kata kunci itu, kita akan kesusahan untuk
memberi tafsir atas sibernetika ini. Sibernetika dapat dipakai dalam berbagai macam disiplin ilmu ya. Dalam kajian politik, kajian sosiologi, kajian bahasa itu dapat menggunakan sibernetika ini gitu ya. Tapi kita harus tahu betul bahwa dikatakan tadi oleh Fakoni bahwa pengolahan sistem informasi. Ya, sistem informasi diolah sedemikian rupa ya, dalam konteks berkomunikasi dan sebagainya itu yang harus kita pegang. Maka bagaimanakah itu dapat dipakai dalam penerapan pembelajaran menulis cerita pendek misalnya ya. Misalnya begini, ya. Ini terlihat ya. Jadi menulis cerita pendek kalau menggunakan sibernetika itu ya, kita bisa bermain variasi. Misalnya kita tentukan dulu bagaimanakah tokoh dan bagaimanakah karakter tokoh itu. Dan disinilah informasi ini harus dicari. Ya. Informasi tentang tokoh yang akan kita kembangkan dalam cerita ini. Misalnya tokoh ini adalah perempuan yang suka berambut panjang. Rambutnya harus panjang. Dia mengatakan rambut itu mahkota perempuan. Bagaimanakah perempuan berambut panjang ini? Nah, jadi ini tokoh-tokoh unik semacam itu yang kita informasi mengenai tokoh seperti itu secara psikologi, sosiologi dicari. Nah, terus apa maunya tokoh itu? Apa maunya tokoh itu? Dia ingin memelihara rambutnya terus-menerus. Ya. Walaupun dia menghabiskan banyak uang untuk itu, itu kan jadi cerpen yang menarik ya. Itu. Nah ini yang dikatakan sebagai bagaimanakah proses itu. Ya. Jadi proses itu dimulai dari bagaimanakah menggali informasi, harus begitu. Ya. Jadi menggali informasi sekuat-kuat sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu kita coba mengembangkan, bertanya apa maunya, ingin berambut panjang, akhirnya dia karena ingin berambut panjang, dia nggak punya uang, maka nggak punya uang ini merupakan kendala. Lalu bagaimana, misalnya lalu dia ingin menikah dengan orang yang kaya raya walaupun sudah tua, misalnya cerita yang menarik. Nah ini adalah penerapan sibernetika. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini mau digunakan sebagai lewat Zoom yang bisa. Gitu. Sibernetika itu sebetulnya proses psikologi yang ada dalam diri seseorang. Nah, ini yang dikatakan sistem jaringan itu. Ini cybernya itu seperti ini. Gitu. Ya. Ini menarik juga untuk dikembangkan. Kalau mau bikin cerita pendek, coba dimulai dengan cara ini. Atau misalnya tidak tokoh. Ya. Ini misalnya, kita mulai dari peristiwa. Misalnya peristiwa sebuah kampung terbakar. Nah gitu. Ini kan jadi cerita bagaimana dampak pada seorang tokoh misalnya. Dengan terbakarnya sebuah kampung itu. Bagaimanakah responnya? Apakah solusinya? Bagaimana akhirnya? Nah ini jadi cerita gitu loh. Nah, untuk bagaimanakah peristiwa kebakaran itu, nah, kita perlu informasi. Banyak baca koran, baca apa, gitu. Sebagainya. Sehingga kita dapat memperoleh data-data yang dapat dikembangkan secara imajinatif menjadi sebuah cerita. Gitu. Jadi, kalau begini caranya kan, kita tahu bahwa membuat cerita itu tidak harus bermula dari temanya itu apa, kan gitu. Tidak harus bermula dari, jadi tidak ada misalnya struktur, lalu kita bayangkan kita bikin misalnya kerangkanya, nggak bisa, jangan bermula dari kerangka misalnya. Nah, dengan cara begini, ini masing-masing anak, misalnya kalau siswa itu ada 30 orang di kelas, ini ceritanya bisa macam-macam ini, karena peristiwa kebakaran dampaknya mungkin bagi anak 1, anak 2, anak 3 itu bisa berbeda-beda. Nah, tapi sekarang
eksplor sebanyak-banyaknya gitu. Lalu bagaimanakah ini dikelola dengan baik? Tadi saya katakan secara harmoni, tetapi juga dinamis, kan begitu. Nah itu yang saya lihat nggak ada itu di dalam artikel ini. Bahkan pemahaman secara benar tentang sibernetikanya ini yang kurang gitu loh. Sehingga tidak bisa membayangkan bagaimanakah kalau ini dipakai atau dipinjam untuk pembelajaran. Nah, ini untuk teori sosial, misalnya untuk kajian sosiologi sangat bagus. Misalnya karena apa? Karena masyarakat itu terdiri atas elemen-elemen, misalnya unsur-unsur yang satu dengan yang lain akan saling berpengaruh dan saling mempengaruhi. Nah, kan itu. Nah, tentu unsur-unsur itu akan bisa menimbulkan. Nah, ini akan jadi laporan yang menarik gitu. Nah, ini yang saya bilang coba ini bagus ya. Ini artinya saya setuju ketika teman-teman di kelompok ini mengangkat sibernetika. Jadi saya setuju. Tetapi ingat, kata siber itu tidak ada hubungannya dengan siber sastra atau sastra digital, tidak ya. Siber ini berkaitan dengan cara berpikir, ya, cara berpikir menggunakan sistem jaringan. Nah, mengapa sistem jaringan? Karena memang antara elemen-elemen 1, 2, 3 yang ada dalam gambar saya ini itu dapat divisi mengajak siswa belajar untuk berpikir gitu kan, berpikir gitu. Jadi itu jadilah cerita. Ini saya pikir contoh sederhana ini yang mungkin bisa Anda kembangkan untuk bagaimanakah menerapkan sibernetika dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Mungkin cerita pendek menarik ya daripada puisi saya pikir untuk sibernetika ini. Misalnya gitu. Karena memang begini, ya. Mengapa menarik? Karena kalau kita bicara cerita pendek, kita bicara manusia dengan segala persoalannya. Nah, sibernetika itu sangat cocok untuk ngomong hal seperti ini. Nah, seperti ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf ini masukan saja ya. Karena saya sebetulnya dengan tema-tema tadi terima kasih kepada mahasiswa yang merangsang saya untuk membaca lebih banyak lagi. Saya kira itu menantang saya. Saya belajar untuk gimana sih sibernetika itu. Nah itu yang saya tangkap dari banyak sumber yang saya baca. Jadi itu. Nah ini saya kerucutkan dalam pembelajaran menulis cerita pendek itu seperti apa. Ya kira-kira jaringannya itu seperti ini. Gitu. Saya kira itu. Saya stop ya. Saya kira saya kembalikan ke Prof. Bambang. Matur nuwun Pak Tengsu. Saya juga merasa sama. Ini kawan-kawan luar biasa menginspirasi kita semua ya. Mencari hal-hal baru begitu. Saya ingin bicara yang lain ya. Beliau Pak Tengsu sastranya, Pak Samsul ke pembelajaran, saya coba ini kaitkan dengan kebahasaan atau sisi yang lain. Kalau saya cermati informasi utama ini adalah bahwa model yang ditawarkan ini lebih pada model kontekstual, berangkat dari konteks, menangkap informasi, mengolah informasi. Sebenarnya cyber sendiri kan kalau yang dikatakan Zoom ini kan sarana saja, dan proses itu terjadi pada siapapun begitu ya. Nah kontekstual itu mengindikasikan cara berpikir induktif, artinya bahwa kita melihat fakta-fakta kertas. Nah,
mohon maaf ini, selama ini kan saya jarang mendengar kawan-kawan mengupas tentang ranah yang linguistik atau kebahasaan selalu. Tapi tidak apa-apa, memang umumnya tampaknya lebih senang menggeluti sastra yang Nah, apa yang dipelajari ini sebenarnya menarik ya kalau kita kaitkan dengan saya setuju dengan Pak Tengsu, ini adalah cara berpikir, sebenarnya psikologi. Ya, kalau ditarik lagi mungkin seperti Mas Rolik ini akan mencoba melihat misalnya terkait dengan perkembangan atau pemerolehan bahasa, aspek-aspek tertentu. Nah ini kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan itu. Cuma memang ini diantarai oleh cyber. Kalau di sini tadi diterjemahkan dengan Zoom-nya, dengan ininya, itu kan. Jadi aspek-aspek mana saja yang bisa dari informasi awal yang kemudian diolah, itu mana yang lebih. Karena tampaknya tidak semua informasi yang tersaji itu bisa masuk semua. Kalau Pak Samsul tadi mengatakan kognisinya, tidak semua katakan sajian itu akan masuk di dalam human mind seseorang. Nah, kan ini menarik kalau kita baik dari aspek bahasa maupun kemungkinan aspek-aspek yang lain. Nah, kenapa yang masuk hanya unsur-unsur itu? Kalau kemudian sudah masuk itu, adakah urutan-urutan yang bisa kita jelaskan kepada dunia keilmuan dan kita pertanggungjawabkan secara ilmiah? Ini akan menjadi teman-teman yang menurut saya apa yang bisa disajikan ini adalah menginspirasi kita semua. Tapi ya sebenarnya alur yang dibutuhkan adalah alur-alur yang biasa saja, dan proses berpikir induktif lah yang menjadi titik tekan di sana. Kemudian dari induktif itu oleh sastra dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kalau Pak Tengsu tadi memulai dari ini, melahirkan ini. Jadi ini adalah struktural analitik sintetik. Jadi dari bentuk gede, lalu kemudian dikecilkan, lalu menggelembung lagi menjadi besar. Bahkan gelembungnya lebih besar lagi daripada itu. Kalau di sastra ada unsur-unsur rekaan yang bisa dikembangkan. Saya kira itu Bapak, Ibu, Saudara ya. Terima kasih semuanya, saya kembalikan. Saya harus ada kegiatan lain. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Bambang, Pak Samsul, dan Pak Tengsu atas masukan tambahan informasi terkait dengan topik pada diskusi hari ini. Apakah ada tambahan lagi? Tidak ada pertemuan. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, demikian paparan diskusi untuk... Ini kan waktunya masih ada 15 menit ya. 7 menit. Masih 7 menit ya, habiskanlah eman-eman loh. Mungkin ada pertanyaan kepada Pak Samsul, pada saya, ya boleh. Ya. Mumpung ketemu ini berkah Ramadan ini. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan untuk Pak Samsul, Pak Tengsu, Pak Bambang terkait dengan topik hari ini, karena ada waktu 6 menit.
ini kan mahasiswa ini kan boleh mengomentari pendapat dosennya ya, S3 apalagi. Jadi apa yang Pak Prof Bambang sebutkan, Pak Samsul katakan, dan saya tuturkan, itu kan bisa dipertanyakan juga, lalu dikritisi juga, atau mungkin juga ada yang diamini juga, silakan. Anteng-antengan sing anteng mulai dhisik. Mas Fatoni itu biasanya gak anteng loh ini kok. Anteng. Ya. Anteng iki poso-poso anteng kabeh. Kabeh mesam-mesem tok iki. Amira mesam-mesem, Elsa mesam-mesem. Hairul tegang. Ardi tunggoni bojone. Ya sudah, kalau nggak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Demikian untuk diskusi pada kelompok kami. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada Prof. Bambang, Pak Samsul, dan Pak Tengku, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, masuk kelas yang lain. Mas Kuring Pak Tengsu ini. Kondisi cek.